Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Askia dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika dengan NPM 24100100490. Saya dari kelas 4B non-reguler Banjarmasin. Di sini saya ingin melanjutkan tugas pertemuan 5 dan 6, yaitu tugas 4 tentang karakteristik PBO. Nah, jadi di dalam video ini akan berisi materi dari karakteristik PBO, yaitu ada enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme, dan juga membuat program dengan tema bebas dengan menggunakan karakteristik tersebut. Jadi langsung saja kita langsung ke video materinya dulu. Nah, jadi kita langsung saja ke dalam materinya, yaitu karakteristik PBO. Jadi yang pertama itu ada enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini adalah proses membungkus data atau atribut dan metode dalam satu kelas, serta membatasi akses langsung terhadap data dengan menggunakan modifier seperti private, public, dan lain-lain. Jadi biasanya data itu dibuat private lalu diakses melalui getter dan setting. Lalu tujuan dari enkapsulasi ini yaitu melindungi data dari akses langsung, membuat program lebih aman, dan mengontrol perubahan data. Lalu yang kedua itu adalah inheritance. Inheritance adalah konsep pewarisan atribut dan metode dari kelas induk atau superkelas ke kelas anak yaitu subkelas menggunakan keyword extend. Jadi tujuan dari inheritance ini yaitu mengurangi penulisan kode berulang, lalu mempermudah pengembangan program dan membentuk hubungan antar kelas. Lalu yang terakhir itu ada polimorfisme. Jadi polimorfisme ini adalah satu metode yang dapat jadi polimorfisme ini berarti satu metode yang dapat memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda. Jadi ini tuh dalam Java biasanya terjadi melalui metode overriding dan overloading. Jadi contoh yang paling umum dalam PBO itu biasanya itu adalah metode overriding. Jadi untuk penjelasan materinya sampai sini, kita langsung masuk saja ke dalam praktiknya atau programnya. Nah, jadi karena materinya tadi sudah selesai, kita akan lanjut ke dalam pemrogramannya. Pertama, saya akan membuat dulu untuk package-nya pertemuan 4 atau tugas keempat. Nah, di sini kita buat untuk kelasnya. Pertama, kita buat kelasnya dulu. Di sini saya ingin mengangkat tema tentang hewan. Nah, bisa kalian hapus dulu. Jadi di sini pertama kita akan menggunakan karakteristik yaitu enkapsulasi. Jadi di sini untuk cara menggunakan karakteristiknya, saya akan menggunakan untuk modifiernya itu yaitu private. Lalu akan kita buat private itu akan diakses melalui getter dan setter. Jadi yang pertama akan kita buat untuk karakteristik enkapsulasinya dulu. Jadi bisa kalian ketik private string. Nah, akan saya isi dengan nama hewannya saja, nama. Lalu ada private umur atau umur hewannya. Kayaknya 2 aja deh. Lalu akan kita buat metode getter dan setternya. Yang pertama untuk kita ciri dulu. Itu untuk setter dulu akan kita isi public void set nama string nama this nama sama dengan nama. Nah, lalu yang selanjutnya adalah
umur, jadi public void lagi, public void set umur dengan integer umur, this umur dengan umur. Nah, lalu yang selanjutnya karena setternya sudah selesai, kita akan buat getternya lagi. Ya, akan kita kiri dulu getter. Boleh ini. Untuk getter itu adalah public string get. Ingat, kalau setter itu set dan getter itu get. Jadi kita tulis dulu public string get nama, lalu kita return nama. Begitu pula untuk umurnya, public in umur get umur, return umur. Nah, selanjutnya karena kita sudah membuat untuk karakteristik enkapsulasinya, kita akan membuat metode yang akan di-overdrive-nya. Ya, overdrive itu untuk karakteristik polimorfisme. Jadi untuk menjalankan karakteristik ini, jadi akan kita buat dulu di sini. 1, 2, di sini saja. Yang akan di overdrive kayaknya di sini. Nah, kan saya berkomentar untuk overdrive-nya, override. Nah, di sini untuk nge-override-nya itu public void. Siapa nambahkan suara aja deh, suara awal, lalu kita bikin sistem outnya, sistem outprint lm. Dan di sini hewannya itu bersuara. Nah, udah. Lalu selanjutnya kita akan membuat karakteristik selanjutnya, yaitu karakteristik inheritance disertakan karakteristik polimorfismenya. Ya, akan saya lanjutkan di sini. Tuh. Di sini ya. Nanti akan saya isi ini dulu komentar. Inheritance dan polimorfisme. Nah, di sini bisa kalian tambahin class untuk class kucing. Ini bisa terserah kalian mau apa aja, kucing, anjing, burung atau apa gitu. Ya, aku ngisi kucing saja biar lebih enak. Kucing, lalu extend hewan. Nah, burung, plus kucing, extend hewan, burung, lalu override, add override, lalu sini public void suara. Nah, burung gini, lalu sini sistem outprint, mlm, sini kucing, suaranya itu mengeok. Kita kopas saja biar enak. Nah, kita sistem outprint, lalu sini diganti
itu nama kucingnya nanti nama plus cat nama. Nah, bawahnya gitu juga untuk umurnya, umur get umur. Nah, lalu akan kita lanjut ke main kelasnya. Ctrl S dulu. Oke, ini cannot be a symbol. O-nya kah? Oh ya, O-nya. Lanjut, kita akan membuat main kelasnya. Jadi sini akan saya buat main kelasnya itu main hewan. Nah, bisa kalian hapus dulu. Nah, jadi di sini kan kita buat public staticnya dulu, public static void main string args. Yep. Nah, di sini akan kita gunakan lagi untuk karakteristik polymorphismenya yang sudah override tadi. Caranya yaitu yang pertama saya ciri dulu ke polymorphisme. Nah, jadi untuk melakukan polymorphismenya itu bisa langsung saja dimasukkan hewan apa saja, kelas 1 hewan 1, lalu new mungkin bisa besar kecil. Kucing kecil, kucing gini. Nah, sepertinya bisa ditambahin lagi deh hewannya untuk enggak kucing aja. Jadi bakalan ada 2, yaitu mungkin anjing. Anjing aja kan mungkin bisa kita copy saja di sini. Sampai sini. Nah, kayaknya kalau 1 agak pendek kan. Jadi kita buat lagi mungkin anjing dengan hewan kucing menggonggong, mengeong, anjing menggonggong, anjing menggonggong. Nah, bisa ini jadi ada 2 hewannya. Kalau mau ditambahin mungkin bisa juga apa ya? Sudah aja nih. Kita coba dulu 2. Karena ini hewan 1 tadi kucing dan anjing belum dimasukin, maka kita akan masukin lagi untuk hewan 2-nya itu anjing. Hewan A2 new anjing. Nah, lalu untuk polymorphismenya karena sudah selesai, kita akan ke enkapsulasi lagi. Nah, ini enkapsulasi lagi untuk menambahkan nama dan umurnya. Di sini akan kita tambahkan H1 atau kucing tadi. Kita set nama. Mungkin nama kucingnya Abduh. Kalau kita tambahin umurnya, set umur
Nah, mungkin ya cuma 2 tahun lah. Lalu kita buat untuk anjingnya. Anjing itu hewan 2 atau H2. Kita set nama dulu. Oke, guguk saja. Nah, kalau H2 kita set umurnya. Set umur mungkin 4 tahun deh. Nah, karena sudah, kita akan mengeluarkan outputnya lagi. Di sini untuk outputnya kita H1 suara begini. Kalau kita sistem outprint untuk pembatasnya ya, sistem outprint ln ini untuk pembatas saja dan tidak berpengaruh gitu, mau dimasukin atau enggak apa-apa juga. Nah, pembatas doang. Kita panggil lagi untuk hewan 2-nya atau anjing tadi. Nah, sekarang akan kita coba nge-run. Nah, dan bisa. Jadi di sini tadi kita untuk kelasnya dulu ya, dan ini untuk outputnya dulu, yaitu adalah akan mengeluarkan kata kucing mengeong dengan nama kucingnya Abdu, umur kucingnya 2, lalu ada anjing menggonggong, nama anjingnya Guguk, dan umurnya 4. Jadi di sini untuk enkapsulasinya kita memasukkan private tadi untuk private di nama dan umur, lalu kita bikin setup dan getternya untuk bisa menggunakan private-nya tadi, bisa mengisi isinya, lalu ada override suara tadi. Apabila dipanggil suara, dia akan bersuara hewannya, yaitu anjing menggonggong dan kucing mengeong. Lalu di sini untuk inherence-nya yang tadi, yaitu adalah untuk membantu hubungan antar kelas tadi, yaitu mengurangi penulisan kode berulang. Jadi untuk kodenya tidak akan ditulis berulang lagi, yaitu sistem output-nya tadi, jadi tidak ditulis berulang-ulang, cukup sekali aja. Jadi setelah dipanggil untuk hewannya, lalu dipanggil suara, maka akan keluar suara siapa yang sudah kita set di sini tadi di polimorfisme tadi. Misalnya di sini kita ganti untuk suaranya anjing, maka di sini akan berubah menjadi anjing menggonggong. Jadi karakteristiknya itu dia adalah anjing, tidak kucing lagi. Jadi begitu untuk inherence dan polimorfismenya. Ini bisa ditambahin aja, tinggal di copy saja, bikin lagi lebih banyak. Begitu cara untuk override-nya. Lalu di main hewannya tadi, polimorfisme ini untuk membedakan saja untuk hewan 1 itu kucing, hewan 2 yaitu anjing. Jadi tidak perlu untuk mengisikan lagi untuk si hewan 1 ini anjing apa kucing, hewan 2 ini anjing apa kucing, tinggal masukkan saja di sini. Jadi tidak perlu mengetik lagi untuk sistem outprint kucing mengeong, anjing menggonggong atau apa gitu. Jadi untuk lebih mempermudah saat pengetikan perintahnya, jadi tidak berulang-ulang. Dan untuk memanggilnya juga lebih simple, cuma mengetikkan K1 atau hewannya, hewan keberapa, lalu titik suara dalam kurung, lalu ditutup dengan titik koma. Itu juga tergantung dari dimana tadi, ini override-nya tadi. Misalkan kalian ubah jadi misalkan itu berjalan atau apa gitu, suaranya ini diganti, maka pemanggilannya juga harus diganti. Misalkan berjalan tadi, jadi di sini suaranya ganti dengan berjalan. Ya begitu untuk ini tugas keempat ya.
sudah selesai dengan hasil begini, bisa kalian kembangkan lagi untuk metodenya, untuk variasinya. Begini bisa diganti, selain suara-suara bisa jadi orang juga, bisa juga. Dan begini sudah selesai untuk ketiga karakteristiknya. Dengan tadi enkapsulasi tadi, yaitu di bagian private, ini bagian public class, private, string nama dan int umur. Lalu ada di inheritance, yaitu pewarisan atribut tadi untuk mengurangi penulisan ulang kode, yaitu di sini. Jadi sistem outprintnya tidak dituliskan sebanyak kita ingin ngeprint gitu, cuma segini saja dan tidak berulang-ulang. Lalu yang terakhir tadi ada polymorphisme, yaitu method overriding, biar satu metode ini memiliki beberapa bentuk gitu. Jadi misalkan ini kucing dengan nama yang berbeda bisa. Jadi sekian video tugas keempat dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa juga di like video ini dan di komen jika kalian suka, dan mohon maaf atas penjelasannya yang kurang jelas, belibet, dan bata-bata. Saya Muhammad Askia, salah kata mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.